Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Kali ini terkait dengan kasus pagar laut, sobat sekalian. Apakah skandal pagar laut ini benar-benar keterlibatan mafia tanah atau murni kesalahan administrasi? Sobat sekalian, sebuah pagar raksasa membentang di pesisir Tangerang. Tapi pagar ini ditancapkan bukan untuk melindungi sobat sekalian, melainkan memicu kemarahan pemerintah. Apakah ini bukti nyata mafia tanah yang beroperasi secara terang-terangan atau hanya kesalahan administrasi biasa? Kenapa perusahaan raksasa seperti Agung Sedayu kini tiba-tiba disorot? Bahkan setelah beberapa oknum ASN dicopot oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, sobat sekalian, Bareskrim Polri menaikkan kasus ini ke penyidikan. Karena diduga kuat terjadi tindak pidana dalam kasus ini. Dan yang lebih mengejutkan sobat sekalian, kemana perginya kepala desa Doho yang dulu membela proyek ini? Akankah skandal kasus pagar laut ini terbongkar? Jangan kemana-mana. Simak update beritanya dan kita reaksi bersama-sama sobat sekalian. Sobat sekalian, pertama terkait dengan kepemilikan HGB yang dipertanyakan. Kasus pagar laut ini makin panas. Agung Sedayu Group melalui anak perusahaannya PT Intan Agung Makmur IAM, sobat sekalian, dan PT Cahaya Inti Sentosa CIS ini mengklaim memiliki hak guna bangunan atau HGB di area tersebut. Mereka menyebut kepemilikan ini sah dan sesuai dengan prosedur. Namun, apakah benar demikian? Mari kita simak pengakuan kuasa hukum dari pihak Agung Sedayu Group. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHMSM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat. Menteri Nusron Wahid sudah menyatakan sikap tegas bahwa HGB ini akan dicabut. Tapi pihak Agung Sedayu mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan resmi katanya. Ini dilakukan kenapa? Sobat sekalian, karena menurut ATR, Menteri ATR ini, sobat sekalian, sertifikat yang terbit itu dianggap cacat prosedur. Hingga beberapa waktu yang lalu pagar laut dibongkar oleh pemerintah melibatkan TNI AL bahkan ribuan nelayan. Namun ternyata sempat terhenti beberapa waktu yang lalu, alasannya katanya cuaca buruk. Pertanyaannya, apakah ini hanya gertakan atau benar-benar akan dieksekusi habis pagar ini, sobat sekalian? Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur. Kemudian apakah pembangunan ini ilegal? Ternyata tidak hanya HGB, sobat sekalian. Pagar laut sepanjang 30 km ini ternyata diduga melanggar Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL katanya, sobat sekalian. Karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP langsung menyegel proyek ini. Artinya
Diduga kuat memang indikasi pelanggaran yang serius. Nah ini yang mari kita simak pernyataan Menteri KKP ini sobat sekalian. Secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal. Sobat sekalian, nah ini yang bikin publik semakin penasaran. Kepala Desa Kohot, Arsin bin Sanip ini sobat sekalian, yang sebelumnya mati-matian membela proyek ini, kini justru menghilang kabarnya. Apakah ada kaitannya dengan kasus ini? Atau ada tekanan dari pihak tertentu? Siapa ini yang menekan? Nah, sampai saat ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa sumber media menyebut seperti tribuners.com ini, Kepala Desa Kohot menghilang. Susno Dwaji tangkap. Kemudian dari kompas.com ini, Kepala Desa Kohot menghilang setelah debat dengan Menteri Nusron Wahid. Namun dari media lain ini, Tribun Jatim, sobat sekalian, menyebut Kades Doho tidak menghilang. Pekerja rumah ini membantah Kades Doho menghilang, tidak benar katanya. Jadi kalau Kades Doho ini tidak benar kalau kabur. Nah kemudian sobat sekalian, Bareskrim Polri ini turun tangan. Ini yang mengejutkan sobat sekalian. Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim Polri tidak tinggal diam, mereka berani mengambil langkah jauh dengan melanjutkan penyidikan. Katanya ada dugaan kuat bahwa dalam kasus ini terjadi tindak pidana. Mari kita simak konferensi Mabes Polri ini sobat sekalian. Kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian pihak ATR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Kepada desa kami sudah memanggil tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dari SHGB kita mendapatkan warkah dan keterangan di mana pejabat yang mengeluarkan adalah ATR BPN. Dari situ tentu saja nanti kita akan mengerucut ke bawah sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Tentu saja itu yang akan kita laksanakan. Ya. Tentu saja kepada orang yang dituduh ataupun kita duga sebagai pelaku atau pelaku kejahatan, tentu saja kita harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Itu yang utama harus kita laksanakan. Kami juga tidak berkoordinasi dengan KPK, karena KPK itu kan terkait dengan tindak pidana korupsi. Tugas kami hanya melaksanakan penyidikan terkait tindak pidana umum. Dalam hal ini terkait kasus pemalsuan, terkait dengan SHGB yang sudah muncul tersebut. Ya, kita batasi di situ. TPPU-nya tetap kita jalankan. Kita lihat nanti itu kan setelah kita bisa mewujudkan predikat kremnya, baru kita akan mengerucut apakah ini ada terkait TPPU atau tidak. Ya. Nah, ini pelaku utamanya, apakah bisa pelaku utamanya siapa sih? Apakah bisa dipastikan? Pelaku utamanya siapa? Yang memasang pagar laut itu maksudnya? Yang masang pagar laut siapa? Itu yang kita cari sama-sama. Ya, sama-sama. Kita cari sampai tuntas semuanya, ya. Biar itu menjadi jawaban bagi publik
bahwa pada prinsipnya kami dari penyidik Barreskrim akan selalu konsisten dalam penanganan perkara ini. Oke? Wah, jika ini benar sobat sekalian, maka ini bisa menjadi skandal besar yang akan mengguncang banyak pihak. Beranikah Mabes Polri mengungkap, membongkar kasus ini? Atau apakah ada aktor besar di balik proyek pagar laut ini sobat sekalian? Kita akan terus pantau perkembangannya, dan bagaimana juga dengan ribuan hektar hutan bahkan gunung yang saat ini juga banyak yang dikuasai oleh swasta yang seharusnya dikuasai oleh negara. Perlukah kita akan bongkar juga sobat sekalian? Jadi pastikan kalian terus update dengan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.